Ya, baiklah, kalau nggak salah kemarin qiyamuhu binafsihi sudah ya? Apa belum nih? Lupa saya. Jadi kita bahas aja dikit kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatul khamisatul wajibatu lahu ta'ala al-qiyamu binafsi. Sifat yang kelima yang wajib bagi Allah Ta'ala yaitu berdiri sendiri. Bizati tegese dengan zat, wa maknahu maknanya qiyamu binafsi itu al istighna'u anil mahali wal mukhassisi wal mahali zati wal mukhassisi al mujidi. Makna dari qiyamu binafsihi itu adalah al istighna'u. Istighna itu artinya tidak butuh. Tidak butuh anil mahali satu dari tempat. Wal mukhassisi tidak butuh yang mengkhususkan. Wal mahali zati dan tempat zat. Wal mukhassisil mujidi dan yang menentukan, yang mengadakan. Fa ma'na qaunillahi ta'ala qaimam binafsihi innahu ghaniyun an zati yaqumu biha wa ghaniyun an muzidin li'annahu ta'ala huwal mawjidu li asya'i. Jadi makna qiyamu binafsihi adalah qaimam binafsihi, berdiri sendiri, ghaniyun tidak butuh, andatin dari zat, yaqumu biha yang berdiri dengan sebab zat itu, dan ghaniyun tidak butuh an mujidin dari yang mengadakan, li'annahu ta'ala karena sesungguhnya Allah Ta'ala huwal mujidu lil asya'i karena Allah adalah yang mengadakan segalanya. Jadi qiyamuhu binafsihi itu artinya Allah keberadaannya tidak membutuhkan yang lain. Sering saya contohkan, kalau makhluk itu pasti butuh terhadap yang lain. Contoh, misalnya kita tahu ini kolong meja. Nah, kolong meja ini butuh terhadap meja. Sebab ketika mejanya diangkat, kolongnya nggak ada. Ini kan kolong meja. Kolong meja itu butuh meja. Nah, buktinya ketika mejanya diangkat, kolongnya kemana? Nah, berarti itu tidak, kolong meja itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia adanya karena ada meja. Ya, sama dengan kita adanya karena diadakan. Namun Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, tidak seperti itu, berbeda dengan makhluknya. Dia tidak butuh, maka tidak butuh tempat, tidak butuh yang mengadakan, karena Allah lah yang mengadakan. Jadi berdiri sendiri. Warna itu butuh terhadap zat. Misalnya kita, Bapak tahulah cat. Yang Bapak lihat itu warna putih, cat warna putih. Padahal cat dan warna putih itu terpisah. Sebab terkadang cat warnanya merah. Nah, warna merah, warna putih, warna hitam itu hanya bisa ada kalau dia melekat pada sebuah zat. Sebab itu warna tidak bisa ada kalau tidak melekat pada zat. Misalnya Bapak bayangkan warna merah tanpa melekat pada sebuah benda. Itu nggak bisa. Jadi berarti kalau begitu warna itu tidak qiyamuhu binafsihi, tidak berdiri sendiri. Seperti yang saya contohkan dulu, senyum itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus melekat pada bibir. Coba bayangkan senyum tanpa bibir, nggak bisa. Jadi senyum itu butuh, nggak bisa berdiri sendiri, dia butuh bibir gitu. Bapak juga misalnya lihat orang sedih,
Sedih itu kan butuh muka. Gitu. Nggak bisa berdiri sendiri kita lihat sedih. Kita melihat muka orang lalu mengatakan itu sedih karena ada tanda. Dan tidak bisa itu sedih itu berdiri sendiri. Misalnya mukanya di mana, sedihnya di mana. Berarti selain dari Allah, makhluk sifatnya mukhalafatul lil hawadisi, ya. Berbeda Allah dengan makhluknya. Allah qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri, sementara makhluknya tidak bisa berdiri sendiri. Coba di dunia ini yang bisa berdiri sendiri, nggak bisa. Ya. Jadi semua butuh. Maka, nah sementara Allah itu disebut ghani, al-istighna, tidak butuh tempat. Qiyamu binafsihi. Makanya ketika Allah dikatakan di aras, ini salah besar. Berarti Allah butuh tempat. Katanya Pak berdoa itu ke atas, berarti Allah di atas. Itu mah kiblat doa. Kalau begitu ada keterangan aqrabul ibadi ilallah as-sujud. Allah dekat kepada hambanya saat sujud. Berarti Allah di bumi. Kalau kita paham wasjud waqtarib dengan sujud, dekat kepada Allah. Kalau dipahami tekstual, berarti dengan sujud, berarti Allah di bumi. Makanya orang biasanya imam pas sholat terakhir sujud lama, katanya lebih dekat kepada Allah. Berarti Allah di bumi. Jadi tidak dipahami secara tekstual. Makanya kalau bertentangan dengan surah Al-Ikhlas, itu enggak benar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, tempat bergantung kan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang bisa menyerupai, ya. Jadi inilah paham ahli sunnah wal jamaah. Allah ghani al-istighna, tidak butuh tempat. Seperti misalnya Bapak meyakini adanya masyarakat, padahal Bapak sendiri nggak pernah lihat masyarakat. Yang Bapak lihat kan penduduk. Makanya di KTP kartu tanda penduduk, bukan kartu tanda masyarakat. Masyarakat bisa dibuktikan. Nggak bisa, Bapak hanya meyakini masyarakat ada. Lewat apa? Lewat penduduk, baru yakin, oh masyarakat. Di mana tempatnya? Nggak tahu. Berarti masyarakat tidak butuh tempat. Hanya lewat tanda-tandanya, indikator aja adanya penduduk, kita yakin adanya masyarakat. Atau misalnya Bapak, ruh kita di mana? Kan nggak tahu di mana adanya. Tapi kita yakin, oh ini orang hidupnya ada ruhnya nih, ya. Atau ginilah, selama ini Bapak kita tadi sholat, selama ini Bapak tidak pernah melihat sholat sebetulnya, termasuk saya. Yang saya lihat, yang Bapak lihat ada gerakan sholat, gerakan orang melakukan sholat. Sholat sendiri nggak kelihatan. Begitu Bapak salam, sholatnya kemana? Sholat di mana adanya? Ada orang ruku, itu gerakan orang gerakan sholat gitu. Orang menggerakkan sholat ruku. Ruku sholatnya sendiri nggak kelihatan. Di mana sholat adanya? Enggak. Makanya sholat berjamaah, yang berjamaah orangnya, sholatnya masing-masing. Coba Bapak niatnya apa? Usolli fardhal maghribi. Usolli, sejak aku sholat maghrib. Kalau berjamaah sejak kami dong, sejak kami sholat maghrib. Begitu nggak niatnya? Begitu nggak? Sejak kami sholat maghrib apa sejak aku? Selama ini sholat niatnya sejak aku sholat maghrib apa sejak kami? Sejak aku, berarti masing-masing orangnya yang berjamaah. Bang, ini nggak apa-apa, pusing dikit lah. Namanya ngaji tauhid, ya kan? Kalau sama orang filsafat begini, di mana ada sholat berjamaah? Kalau benar sholat berjamaah, kamu niatnya dong harus harus kami. Tapi kan usolli bukan usolli. Ini belajar pusing dulu ya. Tapi jangan diomongin di luar, nggak kasih solusi, nanti Bapak dianggap sesat. Gurunya siapa? Saya. Saya nanti. Gitu loh. Ini kita belajar memetakan gitu, memecahkan. Kalau untuk umum sih, ayo sholat berjamaah nggak apa-apa. Ini kan dari belajar keilmuan, ya. Jadi sholat itu sholatnya masing-masing dilakukan berjamaah. Makanya niatnya nggak ada niat kami sholat duhur, niat kami sholat asar, nggak ada.
niat aku, atau bahasa Sunda sejak kaula sholat duhur 4 rakaat kan gitu, sejak aku. Kalau berjamaah kan sejak kami. Kan gitu ya. Ya ini. Jadi banyak dalam keseharian kita bisa buktikan, ya. Seperti masyarakat, di mana membuktikannya? Kita lewat indikatornya, tanda-tanda aja ada penduduk. Kita yakin masyarakat ada. Di mana ruh? Nggak ada yang tahu. Ya. Cuma lewat gejalanya kita tahu orang napas. Makanya dalam kitab Durratun Nasin itu ulama membagi dua, ada ruh, ada rawan, Pak. Jadi kalau kita nih melek begini, itu masih ada ruhnya. Rawan ada, tapi kalau Bapak tidur, rawan keluar, ruh ada. Rawan yang keluar. Makanya kalau ada orang yang mulutnya mulai membesar, matanya mulai menyempit, nah itu tanda-tanda rawan mau keluar. Rawan keluar itu. Kalau rawan keluar, orang tertidur. Nah nanti rawan itu berjalan antara langit dan bumi, bertemu dengan akal mimpi. Maka mimpi itu 60 sifat kenabian. Makanya ada namanya takwil mimpi. Tidak semuanya mimpi bohong, ada, memang ada ininya. Ilham kan lewat mimpi juga. Istiqoroh, emang kita istiqoroh tiba-tiba datang Allah. Begitu habis istiqoroh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung ada suara. Yang bagus ini jodoh kamu, nggak ada begitu. Kan lewat mimpi. Ya. Jadi rawan keluar tidur. Kalau ruh yang keluar orang meninggal. Rawan dan ruh di mana? Sulit membuktikan. Tapi kita yakin ada. Tapi tetap semuanya butuh tempat. Ya. Kalau Allah itu nggak butuh, maka sulit. Ya. Jadi itu untuk bantahan terhadap kaum Mu'tazilah yang memahami Allah di aras. Ini di YouTube banyak nih. Oh, dai-dai dibayar 20 juta sebulan suruh menyampaikan Allah di atas aras. Nanti ayat Qur'annya begitu wasjudu waqtarib, Allah di bumi, bingung nih. Jadi kayak teh celup naik turun berarti. Gitu. Ini baru tingkat mengenal Allah lewat akal, Pak. Nanti pada akhirnya Bapak akan mengenal Allah lewat rasa. Karena lewat akal mengenal Allah ada kelemahannya. Kan kita dalam tauhid mengenal Allah lewat akal. Allah wujud. Buktinya ada ciptaannya. Karena Allah pencipta. Ya. Jadi ciptaannya ada, tanda aja adanya Allah. Sekarang kalau suatu saat bumi hancur, lautan hancur, gunung hancur, bumi hancur, semuanya hancur. Lalu apakah kita Allah tidak ada? Nah, di sini buntu akal. Makanya ningkat ke ilmu berikutnya, ilmu tasawuf, dalam rangka mengenal Allah lewat rasa. Malaikat sekalipun gunung hancur, alam hancur, tetap saya merasakan Allah ada. Nah, ini udah tingkat lain ini. Jadi intinya mengenal syahadat. Asyhadu, aku bersaksi. Bersaksi dengan akal artinya bukan menyaksikan melihat Allah begini. Awas, hati-hati. Asyhadu, aku bersaksi tiada Tuhan, bukan melihat dengan mata, bersaksi lewat logika. Itu ilmu tauhid. Allah wujud, Allah qidam, Allah baqa, Allah mukhalafatul hadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyat. Itu mengenal Allah lewat logika. Kalau itu sudah sempurna, baru Bapak masuk ke mengenal Allah lewat qalbi, hati, rasa. Maka ada suluk, ada metode cara zikirnya. Ya, tapi syaratnya mengenal Allah dulu lewat akal. Ini belajar tauhid enggak, lari ke belajar Allah mengenal rasa, bertoreko. Akhirnya ganggu orang, illallah, nggak ngerti dia, asal kenceng doang. Itu loh. Jadi nanti dipadukan, la ilah, tidak ada yang wujud, tidak ada yang qidam, tidak ada yang baqa, tidak ada yang mukhalafatul hadisi, tidak ada yang qiyamu binafsihi, tidak ada yang wahdaniyat, tidak ada yang kudrat, tidak ada yang iradat, illallah, melainkan semua dikehendaki Allah. Jadi itu sifat 20 masuk kepada la ilaha illallah. Itu jadi berisi. Ya, maksudnya bukan asal sekedar la ilah,
Bukan begitu, tapi memang bertahap. Di alam lisan Bapak tidak akan bisa nyebut la ilaha, tidak ada yang wujud, tidak bisa nyebut sekaligus. Tapi di alam pemikiran Bapak bisa langsung menggambar la tidak ada yang wujud, la tidak ada yang kidam, bisa sekaligus. Bisa yang 20 itu Bapak tergambar sekaligus, baru illallah. Contoh-contoh, di alam lisan Bapak tidak bisa nyebut rumah sekaligus. Misalnya Bapak nyebut sekaligus jendela, pintu, dinding, genteng, ya, kamar, nggak bisa sekaligus di lisan. Tapi di bayangan Bapak, di akal Bapak bisa. Misalnya saya sebutkan rumah, pasti di otak Bapak tergambar kan? Ada pintu, ada jendela. Nah itulah la ilaha illallah. Di alam ini tergambar sifat 20. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang kidam, tidak ada yang baqa, tidak ada yang kan gitu. Illallah, melainkan semua. Artinya kan ya, melainkan hanyalah Allah kan itu. Itu makanya la ilaha illallah menggetarkan hati. Kalau kita la ilaha illallahnya justru membuat orang pusing. Kenapa? Karena nggak ada maknanya. Nah itu sudah bisa diolah. Nah itu kan dalam rangka memasukkan logika, masuk ke rasa. Nanti pada akhirnya setelah bisa la ilaha illallah, zikirnya langsung hanya sekali doang, Allah, Allah. Tapi di alam pemikirannya udah kecakup semua. Itu, ya. Di alam pikirannya udah kecakup semua. Di kolbunya langsung tergambar. Maka jangan heran ada yang muji Allah, Allah, Allah. Latihannya, tarik napas ke sini, Allah. Tapi kan nanti diisi, dikasih yang sifat 20-nya harus paham dulu. Ntar ada yang mujinya la di lisan, tapi di alam pemikirannya itu ilah Allah sebetulnya. Nanti ada yang zikirnya, masyarakat nggak ngerti, ini aliran hakekok nih. Gitu sebenarnya, ya. Sekarang gini aja lah, dunia komputer ada generasinya tuh, dunia komputer. Awal-awalnya ada yang nanti lama-lama komputer ngikuti detak jantung. Dulu kan pakai keyboard, sekarang sudah pakai layar sentuh. Lama-lama ngikutin detak jantung. Makanya ada generasi sekian, kita klik aja di Google, apa yang biasa kita ini itu akan tampil gitu. Cuma satu klik doang, itu akan tampil yang biasa kita tonton. Misalnya di YouTube, nonton YouTube, klik ini pasti ini sama, langsung semua, ya. Nah, makanya nanti kalau berguru dikirnya ke yang lain, jangan ke saya. Ini saya mengajarkan tauhid, jadi mengenal Allah lewat logika dulu. Makanya jangan coba-coba belajar tarekat, tauhidnya aja belum benar. Itu. Jadi pahami dulu qiyamu binafsihi, Allah berdiri sendiri. Artinya Allah itu ghani, istighna, tidak butuh tempat. Makanya jangan dipahami Allah di aras, jangan dipahami Allah di bumi. Pokoknya mukhalafatul lil hawadis, beda dengan yang baru. Apapun yang tersirat di hati itu bukanlah Tuhan. Nah tujuan ilallah sebetulnya begitu dibentak begini, la ilaha, tiada Tuhan kan? Tidak ada yang kita pertuhankan, tidak ada yang kidam, tidak ada yang bako, tidak ada yang kekal kan itu. Tidak ada. Ilallah dibuang, hanyalah Allah. Jadi minggir nih. Minggir semua yang kita pertuhankan. Tapi sulit, saya juga belum bisa. Ya. Duit. Kan kita kebanyakan, waduh. Minggu depan gak punya duit, gimana saya? Itu berarti tanpa sadar Tuhannya udah duit. Dalam tauhid nih ya, dalam tauhid nih. Dalam tauhid, dalam ekonomi nggak begitu. Memang harus dalam fikih memang semuanya harus terancang. Ya, dalam fikih harus diatur uang, ada manajemennya. Tapi di hati mah tetap diluruskan tauhid. Dalam muamalah Bapak, dalam hukum nggak bisa sedekah habis-habisan. Mohon maaf Pak. Di kita nih, sedekah itu jangan sembarangan. Kalau di rumah tangga masih kosong, sedekah keluar haram itu. Orang anak aja ngejerit buat jajan, bergaya dermawan, dosa. Atau dalam waris aja nih,
ibu meninggal, punya harta 100 juta, harusnya kan dibagi dua dulu, 50 suami, 50 istri. Nah dari harta istri yang meninggal suami kebagian 1/8, nanti selebihnya anak-anaknya. Nanti ketika suaminya nikah lagi, itu kan udah harta suami. Meninggal suaminya, nanti anaknya kebagian juga, istri yang ini kebagian. Kalau kita kan enggak, bukan waris, nunggu semuanya mati. Itu diatur gitu. Jadi si suami dapat bagian dari harta istri, istri juga dapat bagian dari harta suami. Makanya begitu meninggal waris harus diatur yang benar. Ya. Waris kalau kita kan hibah rata-rata, waktu hidup dikasih langsung gitu kan. Itu. Itu mah dalam fikih. Tapi di sini beda. Makanya jangan coba-coba amalan hati dipakai di lisan. Contoh, Allah itu maha pemberi rizki, yakin kita. Allah maha pemberi rizki, semua diatur Allah, kan gitu. Kita bergantung kepada Allah, Allah tidak bergantung kepada kita. Itu di itiko, di lisan tetap kita harus usaha. Kenapa kamu nggak kerja? Wah, rizki sudah diatur Allah. Itu bergaya tauhid, padahal menutupi kelemahan, kemalasan diri sebetulnya. Jadi kalau di lisan tetap kita bicara hukum Allah. Saya harus kerja semangat supaya uang banyak. Tapi di hati mah itikad, bahasa itu kehendak Allah gitu. Jangan di lisan gaya tauhid padahal hati kerontang. Rezeki sudah diatur Allah. Ngapain orang pagi-pagi lah ngejar-ngejar kereta? Ibadah aja yang benar, sholat duha, nanti juga rezeki datang. Tapi giliran nggak punya kan ngerepotin orang. Jadi harus salah pasang itu, salah pasang. Jadi kalau dalam tauhid iya ditanamkan nih, semua itu kehendak Allah. Tapi di lisan tetap kita belajar perjalanan hidup menjalankan hukum sunatullah, hukum sebab akibat. Ya. Nah ini qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Jadi sebagai bantahan Bapak kalau lihat di YouTube ada bilang Allah ada di aras, itu Mu'tazilah. Sekarang digembor-gemborkan paham salafi, Wahabi salafi itu. Ya. Jadi kalau Allah di aras kan makhluk. Berarti Allah butuh dong. Butuh terhadap tempat. Sementara Allah itu qiyamu binafsihi, berdiri sendiri, tidak butuh tempat. Kalau Allah di aras, logikanya nggak masuk akal. Yang bikin kursi butuh kursi, nggak butuh, dia butuh duit. Kan itu, ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Ya. Emang rada pusing aja gini mah. Ini sekarang gencar-gencar masalahnya. Itu dibayar mereka, saya tahu. Makanya lama-lama juga ada yang sadar, gitu. Jadi kalau Mu'tazilah begitu Pak. Allah di atas, matahari itu di atas, sinarnya ke bumi. Gitu. Nah dalam paham ahli sunnah wal jamaah, Allah itu ghani. Ghani itu tidak butuh tempat. Qiyamu binafsi, tidak butuh tempat. Ya, tidak bisa diserupakan. Laisa kamitslihi syai'un. Berbeda dengan makhluknya. Maka tidak bisa, apapun yang tersirat di hati tidak bisa itu bukan Allah. Illallah gitu ya. Ya memang bertahap, pelan-pelan. Tapi minimal belajar dzikir aja dulu. Tiada Tuhan aja dulu, tiada Tuhan selain Allah. Di hati tanamkan. Tapi kalau mau dibimbing ya itu ada mursyid namanya. Ya, itu menenteramkan. Kalau hidup tidak tanpa kedikir, stres Pak zaman sekarang. Stres. Ngejar-ngejar logika, stres. Benar. Coba aja. Belum dolim orang, belum segala macam. Pusing udah. Tapi kalau kita sadar bahwa illallah, semua kehendak Allah, enggak beda. Tapi tetap di alam syariat, Pak, kita jalankan syariat. Bapak punya harta dicolong orang, perjuangkan. Bahkan memperebutkan, Bapak berjuang terhadap harta Bapak, meninggal itu syahid bil akhirah. Itu namanya mati syahid. Membela, itu dalam fikih begitu. Kalau dalam fikih jangan begitu, dikit ini nggak bakalan kaya. Itu nggak bisa dipikir, mas, perjuangkan. Bahkan dalam fikih mah diatur sholat ini tempat rawan, kita naruh motor di situ takut hilang, udah begini sholatnya boleh dalam fikih mah. Hati-hati takut ada yang nyolong. Dalam ini bicara fikih ya, bicara fikih.
Tapi bicara ini semua kehendak Allah kan. Tapi tetap fikih harus dipakai. Ya. Makanya ada sholat dalam bab fikih itu, ada sholat namanya sholat tata cara sholat takut. Takut musuh datang, tahu macam-macam ada diatur itu. Ya. Jadi jangan salah pasang. Dalam fikih gempa lagi sholat begini berjamaah ya bubar. Itu aturan Allah juga. Sholat Allahu Akbar, jangan Allah, semuanya kehendak karena Allah. Kita takut hanya kepada Allah, sama makhluk enggak. Gempa diem aja mati. Dan pikir diatur, gempa ya kabur. Ada kebakaran mau berjamaah maghrib, matiin dulu, bubarin dulu sholatnya, matiin tuh yang kebakaran. Ya. Padahal dalam sisi akidah bahwa yang mematikan itu Allah sebenarnya. Tapi tetap kita harus menjalankan hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Jangan begini. Kita hanya takut kepada Allah. Kebakaran habis ini aja. Utamakan Allah. Kebakaran biarkan. Nanti selesai sholat baru kita padamkan. Ya mati sendiri apinya. Kan itu kena habis rumahnya. Ya, makanya harus jelas kita bicara fikih, bicara tauhid nih. Jangan bicara tauhid dimasukkan ke fikih. Artinya apa? Amalan i'tiqad hati diucapkan di lisan. Itu yang salah, ya. Nah, qiyamu binafsihi. Selanjutnya, nah apa lagi? Selanjutnya ini setelah qiyamu binafsihi wahdaniyat ya. Wahdaniyat. Nah, wahdaniyat nih. As-sifatu sadisatul wajibatu lahu ta'ala al-wahdaniyatu. Sifat yang keenam yang wajib bagi Allah Ta'ala wahdaniyat. Biasa terjemahnya itu keesaan. Wahdaniyat itu Allah Maha Esa kan gitu. Wahdaniyat. Wahdaniyat esa dalam apa? Bidzati dalam zat, wasifati lan sifat, wal af'ali dan perbuatan. Bagaimana esa dalam zat? Contoh gini biar mudah Pak. Ini susah dideskripsikan tapi ditakrifkan, diartikan tapi mudah dideskripsikan. Begini. Bapak kalau lihat kelapa, ada akar kelapa, ada buah kelapa, ada pohon kelapa, ada daun kelapa. Yang disebut kelapanya yang mana? Nah, itu pohon kelapa. Yang disebut kelapa keseluruhan, berarti pohon kelapa itu adalah murakkab, tersusun. Atau kalau saya contohkan begini Pak. Nah, ini pulpen ini cangkangnya. Saya misalnya buka lagi, ini isinya, ini cangkangnya, ini tutupnya. Yang disebut pulpennya yang mana? Keseluruhan kan, bahwa pulpen itu tidak wahdaniyah dalam zat, tidak esa, dia murakkab, tersusun dari berbagai macam unsur. Nah, Allah itu wahdaniyah tidak seperti itu. Paham? Ya, satu. Ya. Ya ini wahdaniyat. Kemudian wahdaniyat fi sifati dalam sifat. Tidak ada dua kudrat. Dua kudrat itu begini. Allah kudrat. Allah berkuasa menghanguskan kertas. Api kudrat menghanguskan kertas. Nggak bisa begitu, namanya dua kudrat. Yang menghanguskan kertas tetap Allah. Saat api menyentuh kertas, api tidak berpengaruh sebenarnya. Ini bicara esa dalam sifat. Paham? Jadi yang menghanguskan kertas itu Allah, bukan api. Ya, kalau Allah menghanguskan, api menghanguskan, namanya dua sifat itu, tidak wahdaniyah. Begitu. Gini aja. Ada operator. Semua pegang HP. Bapak WA. Perasaan Bapak itu ngirim pesan Bapak. Ternyata enggak, sebetulnya Bapak enggak ngirim pesan, enggak ngirim apa-apa. Kan yang dikirim frekuensi.
tulisan kita itu udah ada di HP sebelum kita ngirim. Sebab di pabriknya sudah didesain bahwa kalau menerima getaran ini muncul. Paham? Kalau Bapak benar dalam HP ngirim WA, berarti tulisannya terbang dong. Buktinya di HP kita tulisan tetap ada kan? Tapi di HP orang yang kita tuju ada. Contoh saya pelajari. Ada tower. Tower itu kan di bawahnya ada kabel. Kabel terus pasang ke tower lagi, ada kabel lagi. Kita mau nelpon ke si Fulan, kan diterima dulu sama tower. Ya kan? Terus terbang. Di mana si Fulan? Masuk ke tower yang dekat Fulan, masuk ke dia. Nah, itu bisa begitu, siapa yang memprogram? Kan ada satu program kan? Programmernya satu. Kalau dia yang mematikan, kita nggak bisa apa-apa. Itu namanya saat esa dalam sifat. Tetap yang mengendalikan mah programmer. Perasaan aja kita WA, padahal enggak. Paham? Paham nggak kira-kira? Paham nggak kira-kira? Kan di HP itu yang mengendalikan siapa? Apa kita? Misalnya segala macam kita kirim segala macam, kalau mereka putuskan nggak bisa kan? Kita merasa saya mau ngirim WA nih, set, perasaan saya yang berkuasa, saya ngirim ke teman. Padahal sebetulnya saya nggak bisa apa-apa karena semua udah diprogram sama mereka. Kalau mereka matikan programnya, buktinya nggak ada sinyal, kita nggak bisa apa-apa kan? Makanya dulu negara Estonia itu maju semua berbasis internet, mobil segala macam internet, dimatikan langsung sekaligus shutdown, mati negaranya total. Berarti namanya wahdaniyat fis sifati, paham? Ya. Ya. Jadi perasaan aja kita, perasaan saya seorang guru memintarkan murid, perasaan. Padahal pintar mah itu Allah yang menghendaki. Paham? Tapi di tataran syariat nggak bisa begitu murid. Kenapa kamu nggak hormat guru? Wah, saya pintar sama Allah dipinterin. Nggak bisa begitu. Dalam syariat mah tetap saya hormat guru, mahabbah ke guru. Tapi guru diitikadnya bahwa dia pintar bukan karena saya, memang kehendak Allah. Saat saya diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengajarkan, di situ Allah memintarkan dia, bukan karena saya. Nanti jadi gurunya nggak gila hormat, paham? Itu makanya di sini wahdaniyat bisifati. Kalau bahasa zaman dulu contohnya ke api. Yang menghanguskan Allah bukan api. Api tidak berbuat apa-apa. Cuma kapan itu kertas hangus? Saat Allah mendekatkan api ke kertas. Padahal yang menghanguskan Allah. Itu paham Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Ya, tapi kalau Bapak paham Ahlussunnah wal Jamaah Maturidiyah mesti begini. Allah berkuasa. Allah menciptakan api juga memberikan kekuasaan menghanguskan. Jadi yang menghanguskan api. Sebab Allah telah memberikan kemampuan kepada api menghanguskan. Itu juga nggak murtad. Sebab kalimat ya. Apa namanya? Giat maksudnya? Ya. Jadi itu tetap dari Allah yang memberikan kemampuan kepada api. Jadi ada dua paham dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu. Satu paham Asy'ariyah itu, oh api tidak menghanguskan kertas, yang menghanguskan Allah. Tapi saya mau ngasih tiga pemahaman takut ada pusing, makanya satu dulu nih. Nah paham yang kedua, ya Allah sebetulnya yang menghanguskan tetap api, sebab api telah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menghanguskan. Paham? Nah terserah Bapak yang mana, dua-duanya nggak murtad. Ya, paham. Saya mau kasih tiga paham takut pada pusing. Cuma banyak di kabasiran orang-orang tua dulu, jangan gitu ngajar, kami pusing katanya. Saya bilang ngajar tauhid mau pusing, makanya para kiai nggak mau ngajar tauhid. Sebab yang ngajarin juga pada pusing. Bikin contohnya Pak yang berat. Kayak kemarin saya di Guci ngajar tauhid, lagi jalan-jalan di Guci, kan keliling Jawa lumayan 5 hari sampai ke Blitar. Sama konstruksi bangunan teknik sipil saya enak. Menganalogikan, menggambarkan pakai metode teknik sipil, mereka nerima, mudah. Yang bingung saya orang misalnya sekolah juga enggak.
Pusing saya gimana contohnya. Itu sebenarnya. Kalau orang komputer saya kasih analogi komputer. Itu. Ya. Ya kita di komputer, Bapak ngeprint. Yang di print itu sebetulnya kopian apa asli? Itu kan kopian, yang asli di CPU. Coba bongkar CPU-nya, ada enggak? Enggak ada, berarti hakikat yang ada tidak ada. Ini Bapak tanpa sadar udah belajar filsafat sebetulnya. Oke, wahdaniyat dalam sifat. Jadi maka disebut Allah wahdaniyat fi dzati dalam zat, wahdaniyat dalam sifat, wahdaniyat dalam af'al, dalam perbuatan. Nah, jadi dalam perbuatan itu misalnya kalau tadi api menghanguskan, ya, kertas terhangus kena api. Kalau ini api membakar, sebetulnya yang membakar bukan api. Satu paham Asy'ariyah nih. Yang membakar adalah Allah. Saat api menyentuh kertas. Itu apal. Kalau tadi kan hangus. Ya. Tapi kalau paham Qadariyah, yang membakar tetap api sebab Allah telah memberikan sifat kepada api, sifatnya membakar. Paham? Ya udah, yang mana aja yang cocoknya? Gimana? Ada pertanyaan nih. Emang rada pusing, Pak. Di Kabasiran nggak ada yang ngajar tauhid, pada nyerah. Katanya udah, kamu aja katanya. Saya bilang orang teologi saya nih. Cuma takutnya masyarakat pada pusing. Awal-awal bisa ditentang, Pak. Stres aja begini. Digiri aja pada pusing begini. Gitu. Ya. Tapi paham kan? Jadi wahdaniyah, esa di dalam zat, esa di dalam sifat, esa di dalam af'al. Tidak ada, kesimpulannya, tidak ada di dunia ini bahkan daun jatuh sekalipun tanpa kehendak Allah. Itu wahdaniyah. Tapi diikut, Pak. Jangan di lisan, ada maling, kehendak Allah. Itu. Memang secara hakikat. Kalau di tataran lisan tetap hukum fikih. Ada maling tangkap. Jangan kecolongan, udahlah, udah takdir kehendak Allah. Nggak bisa begitu. Tetap sebagai usaha ibadah, ya. Nah, jadi gini kesimpulannya dalam paham ahli sunnah wal jamaah yang jadi ibadah tidak jaminan seseorang masuk surga. Tapi ciri-ciri orang akan masuk surga rajin ibadah. Dalam paham Qadariyah, kalau mau masuk surga ya ibadah. Karena Allah telah memberikan kemampuan kepada kita untuk memilih ini surga, ini neraka. Tapi dalam paham ahli sunnah wal jamaah, ibadah tidak menjamin seseorang masuk surga, tapi ciri-ciri orang akan masuk surga rajin ibadah. Belajar tidak jaminan seseorang menjadi pintar, tapi tanda-tanda orang akan pintar rajin belajar. Paham ya? Ya udah, sejenak biar adem dulu ininya nih. ini filsafat ketuhanan namanya Pak Bas. 3 menit ya. Baiklah, kalau 3 menit istirahat dulu karena ini mau sholat takutnya ngaco lagi sholatnya ya. Baiklah jamaah. Minta doanya nih yang sakit, minta doa. Oh sakit, sakit. Oh gitu. Ini kita doakan yang bacakan surah Fatihah. ila hadratin nabi wa ila hadrati TB ya, Nabhan bin TB M Rafiuddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga suratul Fatihah yang kita bacakan menjadi salah satu sebab penyakitnya diangkat, penyakit Bapak TB Nabhan bin TB M Rafiuddin ya, dengan keberkahan surat Fatihah. Hakikatnya semua kehendak Allah. Kita hanya diwajibkan untuk berdoa. Karenanya kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.